السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih melanjutkan kajian kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim dan masih membahas mukhalafah terhadap Yahudi. Di antara sifat mereka adalah at-tafarruq. Demikian pula kaum Nasrani, di antara kebiasaan mereka adalah tafarruq. Maka Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam tentang mereka-mereka yang berpecah. Kata Allah, "Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu." Jangan kalian seperti mereka yang bertikai dan berselisih. Demikian pula disebutkan, "Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah." Atau bayyinah. Tidaklah mereka berpecah kecuali setelah datangnya keterangan yang jelas. Disinilah letak dhammul ikhtilaf. Disinilah letak jeleknya ikhtilaf. Kalau berselisih dalam keadaan belum tahu, maklum, ya, bisa dimaklumi. Tetapi mereka, Yahudi khususnya, tafarraqu min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Mereka berpecah setelah datang kepada mereka keterangan yang jelas. Disinilah tercelanya ikhtilaf, jenis ikhtilafnya Yahudi. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Nabi-Nya alaihi salatu wassalam dengan kalimat lasta minhum fi syai'. Innal ladzina farraqu dinahum, sesungguhnya mereka yang memecah belah agama mereka sendiri. Kata Allah Subhanahu wa taala, karena mereka akhirnya kullu hizbin bima ladaihim farihun, Allah katakan lasta minhum fi syai'. Engkau tidak termasuk mereka. Inilah yang sedang kita bahas dan kita lanjutkan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, qala fa qaulul qail lasta min hadza fi syai'. Engkau tidak termasuk dalam masalah ini sedikit pun. Apa maknanya? Dalam bahasa Arab, kalimat itu bermakna lasta musyarikan lahu fi syai'. Engkau tidak ikut terlibat di dalamnya sedikit pun. Atau kalau dikatakan lastu fi hadza fi syai', aku tidak termasuk di dalamnya. Maknanya aku tidak ikut di dalamnya,
bal ana mutabarri'un min jami'i umurih, bahwa aku berlepas diri dari seluruh urusan itu. Wa idza kana Allah qad bara'a Rasulullah, kalau Allah Subhanahu wa taala qad bara'a, telah melepaskan dan memisahkan Rasulnya alaihi salatu wassalam dari urusan-urusan mereka yang berikhtilaf, berselisih. Faman kana muttabi'an lirrasul haqiqatan kana mutabarri'an minhum, maka pengikut-pengikut Rasul alaihi salatu wassalam juga berlepas diri dari mereka. Engkau tidak termasuk mereka, maka pengikutnya juga tidak termasuk mereka. Kita kalau mengikuti sunnah, mengikuti ajaran Rasulullah SAW, maka kita pun harus berlepas diri dari mereka yang berikhtilaf dan berselisih. Wa man kana muwafiqan lahum kana mukhalifan lirrasul, dan siapa yang mencocoki mereka, sepakat dengan mereka, berarti dia menyelisihi Rasul biqadri muwafaqatihi lahum, sesuai dengan kadar kecocokannya dengan kaum yang berikhtilaf. Qala subhanahu wa ta'ala fa inna syakhsaini al-mukhtalifaini min kulli wajhin fi dinihima kullama syabahat ahaduhuma khalafat akhar. Kalau ada dua orang berselisih, saling bertentangan satu sama lain, maka kalau kamu cocok dengan yang ini, berarti bertentangan dengan yang itu. Kalau cocok dengan yang itu, berarti bertentangan dengan yang ini. Sahih? Nah, wahakadha, yang namanya jeleknya tasyabbuh. Kalau engkau menyerupai mereka, berarti engkau menyelisihi Rasulullah SAW dan pengikut-pengikutnya dari ahlu sunnah. Kalau engkau mencocoki musuh-musuh Allah, musuh-musuh Rasulnya, berarti engkau menyelisihi apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala subhanahu wa ta'ala, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Milik Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Kalau kalian tampakkan apa yang ada pada diri-diri kalian ataupun kalian sembunyikan, Allah akan hisab. Semuanya Allah akan hitung, yang kamu tampakkan maupun yang kamu sembunyikan. Dan Allah akan mengampuni bagi siapa yang dikehendakinya, dan Allah akan mengazab siapa yang dikehendakinya. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Selanjutnya kata Allah, telah beriman Rasul tersebut dengan apa yang diturunkan kepadanya, dan juga orang-orang beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya. Kullun amana billahi wa malaikatihi, semuanya, masing-masingnya beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadin min rusulih, dan kami tidak membeda-bedakan satu rasul dengan lainnya, sama-sama diimani. Wa qalu sami'na wa ata'na, dan mereka berkata kami dengar dan kami taat. Ghufranaka, ampunanmu ya Rabb, wahai Rabb kami, wa ilaikal masir, dan kepada engkaulah kami akan kembali. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali dengan sekesanggupannya. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Baginya apa yang dilakukan dan atasnya apa yang dilakukan. Terjemahannya sama, tetapi maknanya berbeda.
kasaba berbuat sesuatu yang baik, iktasaba melakukan sesuatu yang jelek. Tapi sama-sama melakukan maknanya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Baginya apa yang dilakukan dari yang baik-baik, dan atasnya apa yang dia lakukan dari yang jelek-jelek. Qala, kemudian dikatakan selanjutnya oleh Allah SWT, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, jangan kau tuntut kami apa yang kami lupa atau kami keliru. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Wahai Rabb kami, janganlah engkau jadikan atas kami sesuatu yang sulit, yang berat, seperti apa yang pernah engkau timpakan atau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wahai Rabb kami, jangan pikulkan pada kami apa yang kami tidak sanggup untuk memikulnya. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Anta maulana, engkaulah pelindung kami. Fansurna 'alal qaumil kafirin, maka tolonglah kami atas orang-orang kafir. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan sifat-sifat dari orang-orang yang beriman, bahwa mereka selalu ikut Nabi. Amana ar-rasul bima unzila ilaika min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi. Disebutkan di akhirnya wal mu'minun. Rasul beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya. Waman, dan siapa? Wal mu'minun. Maka mu'minun harus seperti Nabi di belakang Nabi. Nabi beriman kepada kitab-kitabnya, kaum mukminin juga beriman pada kitab-kitabnya. Rasul beriman kepada malaikatnya, kaum mukminin juga beriman. Mungkin kalian berpikir, berat dong. Ya, harus seperti Nabi. Naam, susah dong. Berat. Ikhwan fillah, a'azakumullah. Naam. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menceritakan di ayat berikutnya bahwa orang-orang beriman berupaya, tetapi karena khawatir tidak mampu menyatakan Rabbana, wahai Rabb kami, jangan bebankan kepada kami apa yang kami tidak sanggup, dan jangan bebankan pada kami sesuatu yang kami tidak bisa memikulnya. Ya Allah, kalau kami ada kesalahan, kalau kami ada kekeliruan, atau kami lupa, kami alpa, maafkanlah kami. Dan disebutkan dalam hadis yang sahih, kata Nabi SAW, Allah telah mengabulkan. Apa maknanya? Maka ini tidak lagi berupa berita, tetapi tidak lagi berupa doa, tapi berupa berita. Bukan doa, wahai Rabb kami, ampunilah kami, tetapi doa, tapi berita bahwasanya yang tidak mampu dimaafkan, yang lupa dimaafkan, yang tidak sengaja keliru dimaafkan. Rabbana la tu'akhidna in nasina, kalau kami lupa, au akhtana, kalau kami keliru enggak sengaja. Disebutkan yang pertama adalah kealpaan, lupa, in nasina. Yang kedua akhtana. Mana yang ketiga yang tidak mampu? Yang ketiga kalimat Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Ya Allah, jangan bebankan pada kami beban yang berat seperti Engkau yang pernah membebankan pada mereka orang-orang terdahulu. Kemudian dikatakan berikutnya, Rabbana la tu'akhidna, atau dikatakan Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wahai Rabb kami, jangan pikulkan pada kami apa yang kami tidak mampu. Yang lupa, yang tidak sengaja, dan yang tidak mampu dimaafkan. Mudah kan agama ini? Berupayalah untuk mengikuti sunnah Rasulullah.
berupayalah untuk meniti jejak-jejak sunnah seperti yang diajarkan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Sebisa-bisanya. Kalau ternyata tidak sanggup, ma'fuun anhu, dimaafkan. Ketika kamu lupa, dimaafkan. Ketika kamu keliru tidak sengaja, juga dimaafkan. Berkata Imam Muslim dalam sahihnya meriwayatkan dari Ala ibn Abdurrahman dari bapaknya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala lamma nazalat ala Rasulullah sallam, ketika turun ayat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lillahi ma fis samawati wa fil ardi ila akhirih, ishtadda dzalika ala ashabi Rasulillah. Terasa berat yang demikian bagi para sahabat. Bagaimana mungkin mereka bisa mengikuti persis dan semua yang dikerjakan harus dikerjakan? Fa'atau Rasulullah, maka mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma baraku 'ala ar-rukab, kemudian mereka tunduk. Baraka itu merendah, berdiri di atas lututnya, yang kadang-kadang disebut jassa. Silakan dibaca surat Al-Jasiyah. Apa makna jassa? Dia seperti berdiri tapi di atas lututnya. Turun, berdiri di atas lututnya dan menyatakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Qala kallafana ma nutiq min as-salati was-siyam wal-jihad. Engkau telah membebankan pada kami apa yang kami sanggup. Salat, puasa, jihad, sedekah. Semua itu kami bisa. Wa qad nazalat 'alaika hadhihi al-ayah. Kemudian turunlah ayat ini yang mengandung perkara yang wala nutiquha, kami enggak sanggup ya Rasulullah, kami enggak mampu, kami enggak bisa. Qala Rasulullah sallam, aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabain? Apakah engkau ingin mengucapkan kalimat seperti kalimat yang diucapkan oleh Yahudi ahlul kitab? Kalau dikasih perintah dari hadis, dikasih perintah dari ayat, jangan menyatakan aku nggak bisa, aku nggak sanggup. Jangan bilang sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Kemudian usahakan. Kalau ternyata nggak sanggup, dimaafkan. Paham? Para santri, para tulabul ilm, para pencari ilmu, paham? Yang ditegur oleh Nabi alaihissalam adalah kalimat yang seakan-akan belum mencoba, tetapi sudah mengatakan kami enggak sanggup. Malah nutiq. Maka kata Nabi, ataqulun, apakah kalian ingin mengucapkan kalimat seperti kalimat ahlul kitab, sami'na wa asaina, kami dengar tapi kami enggak mau. Begitu? Bal qulu sami'na wa ata'na. Kata Nabi, ucapkan sami'na wa ata'na. Ucapkan kami dengar, kami taat. Baru kemudian ghufranak, ampunanmu ya Allah. Minta dimaklumi kalau mereka enggak sanggup atau kalau kita enggak sanggup. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ikhwan ibn a'azakumullah, falamma iqtara'aha al-qawmu wa dhalika bima aw dhalika biha alsinatuhum anzalallahu ta'ala fi ithriha. Maka para sahabat pun mengucapkan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, kami dengar, kami taat ya Allah, kata para sahabat. Ampunanmu ya Allah, ampunanmu, kami semua akan kembali kepadamu. Sudah bertekad akan berupaya. Turun ayat berikutnya. Apa ayat berikutnya? Amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Telah beriman Rasul dan orang-orang beriman dengan apa yang diturunkan kepada Allah dari Allah SWT kepadanya,
Dan semuanya beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya, dan mereka tidak membeda-bedakan seluruh para rasul, semuanya dimuliakan, diimani sebagai rasul. Dan mereka telah berkata, Allah Maha tahu bahwa para sahabat sudah berkata sami'na wa ata'na. Mereka berkata sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Falamma fa'alu dzalika nasakhaha Allah fa anzalallah. Maka ketika sudah mereka bertekad, kami dengar, kami taat, padahal mereka sudah berpikir kami gak akan sanggup, tapi kami akan berupaya. Setelah itu baru turun ayat yang meringankannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sekesanggupannya. Maknanya kalau tidak sanggup ma'fuun anhu, kalau tidak sanggup dimaafkan. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Bagi mereka apa yang mereka kerjakan dan atas mereka apa yang mereka kerjakan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, jangan tuntut kami, jangan hukum kami kalau kami lupa, kalau kami keliru. Qala na'am. Dikatakan oleh Nabi, na'am. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Wahai Rabb kami, jangan pikulkan pada kami beban berat seperti yang pernah kau pikulkan pada orang-orang terdahulu. Qala na'am. Dalam riwayat sudah dikabulkan oleh Allah. Qala rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wahai Rabb kami, jangan pikulkan pada kami sesuatu yang kami enggak sanggup memikulnya. Qala na'am. Berkata lagi, na'am. Dikabulkan. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Maafkan kami, ampuni kami, dan rahmatilah kami, sayangi kami. Anta maulana, engkaulah pelindung kami, tolonglah kami atas orang-orang kafirin. Qala na'am. Hadis dalam Sahih Muslim yang menunjukkan bahwa ini semua adalah tafsir dari ayat tadi. Bahwa ayat tadi memerintahkan dengan perintah-perintah yang memang berat untuk kita mengikuti Rasulullah SAW secara keseluruhan. Tetapi jangan kalah sebelum perang. Jangan menolak sebelum mencoba. Ini mah berat, saya nggak mau. Loh, astagfirullah. Apakah engkau ingin berucap seperti ucapan Yahudi? Sami'na wa asaina. Kami dengar dan kami bermaksiat. Kami dengar tapi kami nggak mau. Ucapkan sami'na wa ata'na. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ketika para sahabat sudah menyatakan sami'na wa ata'na, ghufranaka wa ilaikal masir, Allah turunkan, Allah enggak membebani kecuali kesanggupan kalian. Upayakan semaksimal mungkin. Berdirilah dalam salat, qumu lillahi qanitin. Berdirilah untuk Allah dengan khusyuk. Kalau enggak bisa berdiri, tidak harus berdiri. Silakan salat sambil duduk. Kalau enggak bisa duduk, silakan salat sambil berbaring. Mudah. Inna hadzal din yusrun, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tetapi kalimat tadi, sami'na wa asaina, aku dengar tapi aku tidak mau, kami dengar tapi kami tidak mau terima, ini adalah kebiasaan Yahudi. Jangan ditiru. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in tidak meniru Yahudi, tetapi kalimatnya ditegur oleh Rasulullah SAW. Dipaham, tetapi memperingatkan pada mereka yang bukan sahabat, memperingatkan pada nanti kaum muslimin sampai akhir zaman. Jangan memakai bahasa yang sama dengan bahasanya Yahudi. Wah, kalau ini berat, saya nggak sanggup. Jangan bilang begitu. Kerjakan sebisa-bisanya. Kemudian sisanya minta ampun pada Allah SWT. Tayyib. Fahadarahumun nabi. Asyahid yang menjadi saksi dan bukti dalam ayat ini adalah fahadzaran nabiyyu
an yatalaqau amrallahi bima talaqahu bihi ahlul kitabain. Agar mereka jangan menghadapi perintah Allah dengan cara menghadapinya Yahudi dan Nasrani ahlul kitabain. Jangan menghadapi perintah-perintah dalam Quran dan Sunnah dengan bahasanya Yahudi atau bahasanya Nasrani. Wah, ini berat, saya nggak sanggup, ini nggak bisa. Jangan. Katakan, kami akan berupaya. Kami siap mengerjakannya. Wa amarahum bis-sam'i wat-tha'ah. Diperintahkan untuk mendengar dan taat. Fasyakarallahu lahum dzalika, maka Allah pun akan membalasnya dengan kebaikan. Hingga Allah mengangkat dari mereka al-asar. Al-asar jamak dari isran yang ada dalam ayat tadi. Wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Wal aghlal, belenggu-belenggu Allah maafkan. Yang belenggu-belenggu Allah lepaskan. Allati kanat ala man kana qablakum. Ikhwan ibn a'azakumullah. Bagaimana kalau kalian diperintah untuk membunuh diri-diri kalian sendiri? Allah yang merintahkan. Sanggup? Barakallahu fikum. Kamu enggak sanggup, tapi kamu diperintah oleh Allah. Uqtulu anfusakum. Bunuhlah diri-diri kalian. Enggak sanggup. Diringankan oleh Allah. Kalau gitu, kalian saling bunuh semua. Nih, senjata kalian. Diperintahkan lagi, uqtulu anfusakum. Allah yang perintahkan. Bagaimana? Itu pernah diturunkan kepada mereka Bani Israel. Perintah seperti itu. Berat. Semoga kita tidak mendapatkan demikian. Naam, kata Nabi. Sudah dikabulkan. Engkau dan kalian wahai muslimin tidak diperintahkan dengan perintah-perintah yang berat seperti itu. Isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Allah lepaskan al-asar karena waktu itu Allah perintahkan pada mereka karena keboliman mereka sendiri. Karena ulah mereka sendiri. Bahkan ketika mereka mengharamkan yang halal, Allah tambahi. Ini juga haram, ini juga haram, ini juga haram, ini juga haram. Kenapa? Nakalan minallah, sebagai hukuman bagi Allah. Ini tidak boleh, ini tidak boleh daging, ini tidak boleh daging, itu tidak boleh. Laham syaham tidak boleh, lemak tidak boleh. Kasihan, sempit. Begitu datang Islam, datang Rasul yang terakhir, simpulan-simpulan tadi dilepas. Hukum-hukum yang dulu mansuh, terbatalkan. Di dalam Islam halal. Binatang-binatang ternak semuanya halal. Syaham, lemak halal. Masya Allah. Dilepas belenggu-belenggu dan dicabut asar, beban-beban berat. Wa qala Allah fi sifatihi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan tentang sifat Nabi SAW. Apa sifat dan tugas beliau? Qala wa yada'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Wa yada'u anhum israhum. Menggugurkan atas mereka beban mereka. Wal aghlal allati kanat alaihim. Dan telah dilepas belenggu-belenggu yang mengikat mereka. Itu Rasulullah SAW. Seharusnya Yahudi dan Nasrani yang sudah mendengar berita akan datangnya seorang Nabi, Nabiyul Ummi, yang sudah mendengar sifat-sifatnya, dan nanti Nabi tersebut akan melepas belenggu-belenggu tadi, kesusahan-kesusahan agama mereka akan dilepas. Tetapi mereka justru menolak. Itu keanehan. Seharusnya mereka bersyukur, alhamdulillah, yang telah melepaskan beban-beban yang berat, yang menjadi belenggu-belenggu atas mereka. Harusnya bersyukur. Fa akhbarallahu ta'ala anna rasulahu alaihi salatu wassalam yada'ul asar wal aghlal allati kanat ala ahli kitab.
Maka di sini maknanya Allah mengkhabarkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membatalkan atau menggugurkan beban-beban yang berat dan telah melepas belenggu-belenggu yang tadinya membelenggu para ahlul kitab. Walamma da'al mu'minuna bidzalika akhbarahum ar-rasul anna Allah qad istajaba du'aahum. Setelah kaum mukminin berdoa seperti itu, maka Rasulullah SAW menghabarkan pada mereka bahwa Allah telah mengabulkan. Naam, Allah telah mengabulkan. Naam, Allah telah mengabulkan. Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Naam, telah dikabulkan. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Naam, sudah dikabulkan. Rabbana wa la tahmil wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Naam, telah dikabulkan. Dikabulkan semua. Berarti tidak diberi beban yang berat. Naam, telah dicabut isran yang pernah ditimpakan pada orang-orang terdahulu. Naam, dikabulkan. Orang yang lupa dimaklumi, naam. Orang yang tidak sengaja dimaafkan, naam. Orang yang tidak mampu juga dimaafkan, naam. Masya Allah. Wa hadha wa in kana raf'an lil ijab wat tahrim, fa inna Allah yuhibbu an yu'khad bi rukhasihi kama yukrah an tu'ta ma'siyatuh. Qad sahha dhalika anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, bahwasanya Rasulullah SAW menghabarkan Allah suka untuk diambil keringanannya. Ikhwan ibn a'azakumullah, pernah dengar bahwa idamul jaza bi'idamil bala, besarnya pahala dengan besarnya beban. Iya kan? Semakin berat pahalanya semakin besar. Nah, bagaimana dengan yang tadi? Bukankah beban-beban tadi yang Allah berikan pada Bani Israel, pada Yahudi dan Nasrani, dan juga sekian yang diharamkan menjadi belenggu-belenggu yang berat, bukan pahalanya lebih besar? Iya. Tetapi barakallahu fiikum, kalau Allah telah beri keringanan dan Allah cabut keharaman, maka syariat sudah berubah. Dan ketika belenggu telah dilepas, maka itu semakin ringan. Dan Allah suka kalau keringannya diterima. Allah suka kalau keringannya diambil. Itu hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Innallaha yuhibbu an yu'ta rukhasuhu atau tu'ta rukhasuhu kama yu'ta azaimuhu. Atau seperti lafaz yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani di sini, kama yakrah an yu'ta ma'siyatuh. Allah suka untuk diambil keringanannya seperti Allah suka untuk dikerjakan perintah-perintahnya. Allah suka untuk diambil keringanan-keringanannya sebagaimana Allah benci untuk dikerjakan maksiat-maksiatnya. Baik. Berarti walaupun itu semakin ringan, wah, saya enggak mau semakin ringan, saya ingin berat. Jangan. Allah suka untuk dikerjakan keringanannya. Dan ini berkait barakallahu fikum dengan keringanan-keringanan yang ada dalam syariat Islam. Seperti seorang yang berpuasa, kemudian dia safar, dan safarnya memberatkan, maka berbukalah. Itu keringanan. Dan Allah suka untuk diambil keringanannya. Siapa yang safar berat dan dia mengerjakan salat 4 rakaat menjadi 2 rakaat, dan dijamak duhur dengan asar, maghrib dengan isya, itu juga rukhsah, silahkan. Allah suka, bahkan Allah lebih suka untuk dikerjakan keringanan-keringanannya daripada mereka-mereka yang tidak mau menerima keringanannya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa kadzalika kana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yakrah musyabahata ahlil kitabaini fi hadhil asar wal aghlab. Juga
Nabi SAW tidak suka, benci kepada orang yang mengikuti Yahudi dalam masalah mempertahankan kesusahan, mempertahankan belenggu-belenggu dan beban berat yang Allah bebankan pada mereka. Baik, Nabi tidak suka. Berarti faedahnya sangat luas, Masya Allah. Pertama, jangan menyerupai mereka mengucapkan sami'na wa asaina, tetapi ucapkan sami'na wa ata'na. Jangan kayak Yahudi kalah sebelum berusaha. Wah, ini nggak mungkin, wah ini berat. Jangan, terima dulu. Kemudian berusahalah sebisa-bisanya. Kalau memang benar-benar tidak mampu, Allah Maha tahu, akan dimaafkan dia. Baik, ternyata bukan hanya itu, juga tasyabbuh dengan Yahudi yang mempertahankan kesusahan dan menolak keringanan. Bukankah Islam ini syariat yang melepaskan beban-beban mereka? Syariat yang melepaskan belenggu-belenggu mereka. Ternyata mereka menolak dan mereka memilih untuk berat, memilih untuk susah. Ini pun barakallahu fikum, Nabi memperingatkan kaum muslimin, kaum mukminin, pengikut-pengikutnya, agar jangan meniru Yahudi, jangan tabattul. Wa zajara ashabahu 'anit tabattul, melarang sahabat-sahabatnya untuk melakukan tabattul. Ihsa, vasektomi atau tubektomi, ya. Memotong urat di kemaluannya sehingga tidak bisa lagi menikah. Mengapa? Pengen terus-menerus ibadah. Dilarang oleh Nabi, jangan. Beberapa orang-orang dari Pakistan, India, Bangladesh dan sebagainya, banyak orang-orang yang seperti itu diharam. Dia habiskan umurnya untuk berkhidmat di haram, melayani para hujjaj, para umrah dan sebagainya, dan sudah dipotong urat di kemaluannya sehingga tidak bisa lagi menikah. Sudah hilang syahwatnya. Ini barakallahu fikum meniru kaum Nasrani yang dijuluki dengan rahbaniyah, kependetaan atau kebiarawanan. Mereka punya biarawan dan biarawati. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Akhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi menyatakan dengan kalimatnya, la rahbaniyata fil Islam. Enggak ada rahbaniyah di dalam Islam. Jadi dalam Nasrani ada rahbaniyah. Beberapa orang yang ingin menghabiskan hidupnya untuk ibadah saja ditampung di tempat-tempat, di biara-biara. Ada laki, ada perempuan, biarawan dan biarawati. Wah, kayaknya paling sucinya makhluk-makhluk suci. Ternyata itu tidak sunnah, tidak cocok dengan apa yang diajarkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, la rahbaniyata fil Islam. Di dalam Islam tidak ada rahbaniyah. Saya mau mengembara seumur hidup saya untuk mengabdikan diri kepada Allah. Saya latihan dulu 40 hari, kemudian 100 hari, kemudian seterusnya. Terus tidak pernah pulang ke istrinya, gak pernah pulang ke anak-anaknya, gak pernah pulang ke keluarganya. Terus mengembara ibadah dakwah sampai mati. Kalau terganggu dengan syahwat, potong uratnya sehingga tidak lagi punya syahwat. Ini ajaran siapa? La rahbaniyata fil Islam. Enggak ada rahbaniyah dalam Islam. Warahbaniyat allati rahbaniyah, kata Nabi, tidak ada dalam Islam. Wa amara bis suhuri wa naha 'anil muwasalah. Demikian pula barakallahu fikum, dilarang untuk tabattul, tapi disuruh untuk qiyamul lail di waktu sahar, di sepertiga malam terakhir.
itu cukup. Jadi kalau ingin memfokuskan diri dalam ibadah di sepertiga malam terakhir, jangan ekstrim, jangan berlebihan, jangan melampaui batas. Ikhwani fillah azakumullah. Demikian pula sejenisnya muasalah. Wa qala fi ma ya'ibu alal kitabain wa yuhaddiruna 'anil muwafaqatihim fatilka baqayahum fis sawami'. Nabi SAW memperingatkan jangan seperti mereka, para biarawan dan biarawati. Dalam Islam enggak ada rahbaniyah, enggak ada kebiarawanan, dan juga diperingatkan umat Islam agar jangan meniru mereka dalam sekian ibadah, cara-cara ibadah mereka. Fatilka baqayahum fis sawami'. Lihatlah sisa-sisa mereka di biara-biara mereka, kata Nabi. Yang disaksikan diantaranya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika membuka negeri Romawi, melihat seorang pendeta sedang berzikir dengan tasbih yang besar seperti bola-bola begini, berzikir. Apa kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Unzur, lihatlah orang ini. Ini yang dikatakan oleh Allah, amilatun nasibah. Amilatun nasibah, beramal tapi sia-sia. Dia memilih susah daripada keringanan yang diajarkan, bahwasanya hendaklah engkau hidup sebagai manusia yang normal, menikah, mencari maisha, manusia yang normal, mencari makan, mencari berusaha, dan ibadahlah kepada Allah, khususnya di sepertiga malam terakhir. Itu ukuran yang pas, tidak berlebih-lebihan, tidak melampaui batas, tidak ghulu, tidak ekstrim. Ikhwan ibn a'azakumullah, kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Wabillahi taufiq wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.